kita punya ide, ayo menghindar sholat itu, nanti kita bikin dari ini gitu. Ini namanya eco brick ya. Kita susun itu bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja. Ini manfaat di kotanya. Tapi pertama sebagai solusi sampahnya adalah di dalam botol ini ada 655 gram sampah plastik yang biasa mencemari, merusak lingkungan kita. Kita pernah dengar ada ikan paus mati di dalam perutnya, begitu aneka sampah plastik. Ini di dalam plastik apa ini, Pak Yogi? Ini pertanyaan Pak Ustadz, langsung kita bawa juga nih Mas Ustadz. Nanti biasanya buang minyak jelantah di mana? Karena saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, beliau ini panjang sekali. Apa hasil kreasinya, kemudian memperhatikan lingkungan mulai dari sampah tadi, biopori, terakhir tadi minyak jelantah, jangan dibuang di tanah, jangan dibuang di got, kasihan ekosistem yang lain ya. Populasi yang lain juga kasihan gitu. Nah, teman-teman, nanti teman-teman apabila ingin melihat profil dari seorang mu'alaf yang bernama Yugianta Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Fauzi Ihsan di program Ramadan bersama Rasulullah yang insya Allah setiap hari tayang di channel YouTube Fauzi Ihsan. Mudah-mudahan program ini membawa keberkahan, kemaslahatan buat umat, dan insya Allah menambah pengetahuan serta kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dan insya Allah kita semua di dalam bulan Ramadan yang suci, yang mulia ini, kita memperoleh kemenangan, dapat menyelesaikan puasa dengan sebaik-baiknya, lengkap, tidak ada bolong-bolongnya, dan Allah berikan derajat la'alakum tattaqun. Dan juga salam serta salawat terindah kita sampaikan, kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudah berapa hari kita sudah berpuasa, tapi tetap dalam semangat Ramadan bersama Rasulullah. Insya Allah orang yang selalu dekat dan merindukan, mencintai, mengangeni kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah termasuk kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang rahmat Allah, memasuki di hari keberapa saya juga lupa, saya juga nggak ngitung, tapi yang jelas hadir di tengah-tengah kita berbagai macam profesi yang akan bersinergi dengan kita, berbagi pengalaman, berbagi tentang pengetahuan, dan juga berbagi tentang segala sesuatu yang positif untuk kita tiru, untuk kita ikuti, tentunya dalam rangka memperoleh kehidupan, kemudian juga profesi, kemudian juga yang segala sesuatunya menjadi lebih baik, begitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahwa satu hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW setiap beliau mau melaksanakan atau melakukan pertempuran atau peperangan, perang apa saja? Ada sekitar 27 perang yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keren nggak tuh teman-teman? Keren nggak? 27 perang. Dan semuanya perang yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, semuanya mempunyai pesan yang sama gitu. Dalam bulan puasa pun Nabi Muhammad SAW memimpin perang yang terjadi di bulan puasa itu kurang lebih 6 kali. Nah, sedangkan yang lainnya di bulan-bulan biasa. Namun ada satu hal yang menarik, yang rencana pada kesempatan ini kita akan berbagi dengan teman-teman semua. Apa itu? Nabi Muhammad SAW selalu berpesan satu. Maksudnya satu ini di antara yang banyak ya, yang selalu disampaikan oleh baginda Nabi adalah jangan kau rusak tanaman, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan, jangan kau rusak pohon-pohonan. Begitu pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Bersumber dari sirah Nabawiyah, beliau mengatakan yang seperti itu.
Teman-teman bayangkan, ini perang. Perang yang keadaannya perang kolosal, massal, tapi nggak boleh merusak tanaman. Coba, gimana coba? Begitu. Dan akhirnya kita tertarik lagi untuk menggali itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari hadis Abu Daud bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, untuk kita tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan, ya, pencemaran terhadap lingkungan. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan, kalau ada lahan dia tidak ada tanaman-tanamannya, kemudian lahan kosong, tanamilah tumbuh-tumbuhan, karena di situ juga akan menjadikan pahala dan ladang berkah. Itu salah satu perbuatan yang disukai dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, baginda ini mempunyai berbagai macam karakter yang bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan. Beliau di bisnis masuk, kemudian beliau di pecinta alam masuk, beliau di cinta lingkungan masuk, kemudian di orang kaya juga masuk, seorang pegulat beliau juga masuk, olahragawan juga masuk, komplit yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, hari ini saya hanya membuka saja sedikit bagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai lingkungan yang ada di tempat tinggal beliau dan alam yang sekitar. Saya ingin satu lagi, ketika beliau berdagang ke Syam, berdagang menuju Syam, waktu itu beliau lagi berjalan dan tidak ada orang, teman-teman, nggak ada orang. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian baginda Nabi nengok kiri kanan, nggak ada orang. Lagi-lagi terdengar, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nggak ada orang. Yang ada cuma di situ padang pasir dan sebuah pohon. Ternyata yang mengucapkan salam itu adalah pohon. Kalau kita menilik firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim", bahwa semuanya tumbuhan, planet, matahari semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kenapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai lingkungan, karena dia juga makhluk Allah yang mereka juga terus bertasbih, mengagungkan, memuliakan nama dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar. Hari ini dengan bangga saya kedatangan tamu, seorang pecinta lingkungan hidup, seorang mu'alaf yang sudah bertahun-tahun mencari perjalanan Tuhannya, dan ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Nah, beliau ini hadir ke tempat ini, menyisihkan waktunya untuk sharing sama teman-teman. Produk kecintaan tentang lingkungannya sudah luar biasa, sudah banyak sekali. Beberapa hasilnya juga sudah banyak, termasuk saya yang pakai. Di rumah ada beberapa atas hasil petunjuknya dari beliau ini yang saya pakai di rumah dan juga diterapkan oleh salah satu daerah di Bekasi. Dan kemudian daerah itu, RW itu menjadi juara 2 lomba K3 kebersihan, keindahan, ketertiban di Kota Bekasi. Luar biasa sekali. Kita sambut hari ini, kita kedatangan Pak Yugianta Ariswasana yang biasa dipanggil dengan Pak Yogi. Pak Yogi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Puasanya jalan terus ya? Alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Ya, keluarga juga sehat Pak Yogi ya? Alhamdulillah doanya Pak Ustaz. Iya, beberapa hari memang saya dapat kabar dari teman-teman. Ya. Sekarang sudah jarang kelihatan karena memang aktivitasnya banyak banget. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, beliau ini sekali lagi pemerhati lingkungan hidup, gitu kan. Walaupun kadang kalau pas meneliti tentang lingkungan gitu ada support dari istri, atau memang istri sebetulnya nggak suka, atau keluarga, gimana itu, Pak Yogi? Oh, ya support langsung bareng-bareng sih ya mungkin tidak ya, tapi memang mungkin untuk terkait lingkungan ini pun juga. Ya kebetulan waktu dulu masih dipercaya jabat sebagai ketua RW Pak Ustadz, yang memang istri otomatis kan juga terlibat di PKK, ya, ada pertemuan PKK antar RW tingkat kelurahan itu ya,
karena mengantar ya otomatis pun juga akhirnya ikut, tapi kadang sama tuan rumah RW-nya sih kadang Pak RW masuk ya akhirnya kita ikut juga. Nah di beberapa kesempatan karena memang passion saya itu tentang lingkungan ya memang udah ada mentor yang juga dulu di lingkungan kita itu yang memang memberikan inspirasi ya kuat ya. Mumpung ya saya mungkin masih bisa menyuarakan ini dan ya insya Allah sampai sekarang juga kami ya beserta istri pun juga untuk terkait lingkungan ya masih terus menyuarakan itu. Pak Yogi, sebelum saya nanya tentang lingkungan, saya dapat kabar gitu kan. Dulu memang sebelum pindah ke Jakarta, memang dulu sebelumnya non Muslim gitu ya. Demikian Pak Ustaz. Begitu ya. Itu prosesnya dulu di tempat tinggal di kampung atau memang sudah di Jakarta proses itunya? Masih di kampung. Masih di kampung. Sudah lama ya? Iya udah lama udah. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian rahmati Allah, beliau ini ya bolehlah dikatakan mu'alaf, tapi memang sudah lama dan akhirnya perjalanan mencari Tuhan, perjalanannya mendekatkan beliau ini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur lingkungan. Teman-teman, kalau nanti teman-teman ikuti, memang aneh. Bener aneh. Anehnya apa Pak Ustadz? Ya nanti kita ngobrol. Pak Yogi, apa sih yang mendasari kecintaan Pak Yogi kepada lingkungan sehingga sebegitu getolnya gitu? Apa ya? Ya, tapi itu tumbuh mungkin lebih ya kalau dulu pecinta alam kan masih umum dan juga tidak terlalu terjun di sana waktu kuliah ya. Tapi setelah pindah. Tapi memang ini bukan pecinta alam ya? Bukan. Ya kalau otomatis sih sebenarnya kalau peduli lingkungan udah. Maksudnya kalau di bayangan kita namanya pecinta alam kan naik gunung gitu ya, bukan ya? Saya gunung naik baru pertama dan belum pernah terulang, hanya di puncak Merapi aja itu tahun 90 itu 80 sekian lah. Selebihnya saya enggak. Nah, benar-benar terjun concern untuk peduli lingkungan dalam arti ya kehidupan sehari-hari ya setelah tinggal di komplek perumahan sekarang ini ya sekitar tahun 2004 ke sini itu memang benar-benar mengalami ya. Khususnya terkait dengan sampah ya sampai saat ini mengalami proses itu gitu ya. Apalagi sempat di kepengurusan RW itu benar-benar ya hal-hal kaitan dengan teknis, dengan birokrasi, pengelolaan sampah itu kita mengikuti ya belasan tahun. Jadi belasan tahun itu yang memang kayaknya ini tidak bisa kita hanya tidak berubah hanya seperti ini terus gitu loh. Karena hewan aja dia menyesuaikan diri dengan instingnya, masa kita kalah dengan hewan gitu. Iya. Memang prestasi yang sempat saya dengar sih dari kru pernah menjadi juara 1 apa 2 ya, saya lupa. 1, koreksi tadi. Jadi 1 ya. 1 tapi udah lingkungan sekitar 2013 ya, dalam rangka hari ulang tahun Kota Bekasi, jadi antar RW sekota Bekasi. Tapi memang kebijaksanaan Kecamatan Jati AC saat itu bahwa memang RW yang pernah mewakili pernah juara itu digilir ke yang lain. Jadi memang ini bergulir ke tempat-tempat yang lain dan memang kompetisi untuk berlomba-lomba untuk lingkungan ini mungkin kadang kita kalau seperti kata dalam tempurung diam ini seolah-olah lingkungan kita itu sudah hebat, sudah apa, padahal kalau kita melangkah sedikit ke tetangga RW atau kelurahan mungkin di sana pun juga gerak peduli lingkungan itu juga dasar juga. Iya, jadi pada saat memperoleh juara 1 itu ya, lingkungan itu kebetulan juga posisinya juga sebagai ketua RW, juga sebagai pecinta lingkungan, juga ngurusi ada ide-ide brilian tentang bagaimana menangani sampah dan lain sebagainya kan. Termasuk yang lobang-lobang dibuat oleh teman-temannya Pak Yogi. Ya itu namanya LRB ya, lubang resapan biopori ya. LRB ya, lubang resapan biopori. Jadi pada saat juara dulu itu pun juga memang itu menjadi andalan kita di tengah lingkungan-lingkungan yang lain belum memfungsikan itu ya. Aslinya memang resapan biopori untuk menampung air supaya tidak langsung kokot langsung bablas ke laut. Jadi kita punya tandon air ya, tapi
di tengah kondisi masalah sampah yang klasik ya. Sebenarnya ini pun juga sudah perjuangan dari sebelum-sebelumnya teman-teman sampai hingga saat ini kita juga sebagian sudah tinggal menikmati hasilnya. Jadi ada salah satu RT juga yang bioporinya itu program bukan lagi satu rumah dua biopori, jadi ada gang-gang itu memang sudah langsung dilobangin secara massal ratusan gitu. Oke, gini Pak Yogi, ini kan teman-teman ini kan menyaksikan nih, dan satu di antara persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga adalah masalah sampah. Betul. Kata kita masak ada plastiknya, ada sayurnya, ada segala macam, ada bekas minyak goreng dan sebagainya. Nah itu kan kalau kita melihat pemerintah pun sekarang juga kayak di Bekasi, di Jakarta, bagaimana sampah ini menjadi polemik yang sangat luar biasa. Sebetulnya sih, saya ingin tahu sama teman-teman, ada cara nggak sih agar sampah itu tidak terbuang menjadi sesuatu yang tidak dipakai, yang menyebabkan bau busuk, kemudian banyak belatung-belatung gitu. Ada tips-tipsnya atau caranya? Alhamdulillah, jadi perjalanan panjang tadi yang saya sampaikan dari memperoleh juara 1 sekota Bekasi, bukan berarti terus selesai permasalahan sampah. Jadi sampah menjadi permasalahan klasik tidak hanya di RW kami, tapi di lingkungan seluruhnya. Bahkan mungkin sempat ingat viral ada aktor Hollywood mengcapture puncak tertinggi sampah adalah Bantar Gebang, Leonardo DiCaprio ya. Jadi itu belum lama itu. Jadi memang ini masalah dunia yang menjadi keprihatinan. Dan kalau tadi pertanyaan Pak Ustadz, adakah solusi? Nah, alhamdulillah saat ini sebenarnya solusi ini yang kami rasakan. Lubang resapan biopori itu dulu sudah sama koordinator lingkungan kita dikampanyekan terus Pak Ustadz. Dan itu menjadi solusi alternatif masalah sampah. Jadi kalau sampah yang tidak terangkut, ada keterlambatan itu sebagian masuk situ. Tapi hingga saat ini pun juga lubang resapan biopori yang harus dirawat itu pun juga masih harus terus kita kampanyekan. Tapi perjalanan belasan tahun itu akhirnya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya, Oktober 2017 ya tepatnya. Saya masih ingat waktu itu di RW 5 tadi saya sampaikan nganter istri pertemuan PKK disuruh ikut masuk juga. Saya bicara di situ tentang komposter, Pak. Apa itu? Komposter itu ya kalau orang pada saat dikenalkan awal sih mungkin akan ngomong, wah bikin kompos kita nggak punya lahan, komposnya nanti dikemanain dan sebagainya. Tapi pemikiran saya saat itu bahwa kita punya masalah sampah yang klasik menaun gitu ya, menumpuk di depan rumah masing-masing, namanya komplek BTN. Di depan rumah nggak mungkin di samping kalau nggak hook ya, nggak mungkin di belakang udah rumah orang lain ya. Jadi selalu di depan rumah sampah, bau, bulukan menjadi sumber lalat, belatung, tikus dan kucing liar. Mungkin Pak Ustadz juga bisa menyaksikan di beberapa komplek, beberapa lingkungan tuh tong sampah di depan rumah hitam, bulukan ya, cenderung dihindari ya. Mungkin buang aja tapi itu dihindarin gitu ya. Nah itu belasan tahun di depan rumah gitu. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Tapi 2 tahun lebih saya kalau ada warga ataupun tamu dari RW lain bertamu ke rumah itu, kalau dia nggak menanyakan atau nggak mengeluhkan tentang sampah, justru saya yang pancing dengan pertanyaan gimana sampah gitu. Tapi saya sudah punya jawaban pasti. Dia akan langsung berkeluh kesah, oh iya udah terlambat, bau, belatung dan akhirnya cuma bilang, kok saya enggak ya? Dan saat itu ada komposter di dalam pekarangan, di dalam teras, bukan di luar pekarangan. Saya minta, Pak, silahkan Pak buka itu tong gitu, tong sampah saya gitu. Ya namanya tong sampah dengan bayangan sekarang itu yang tadi depan rumah bulukan dan sebagainya, bukan? Ya pegang pun juga agak ragu-ragu, gamang dan sebagainya. Buka aja Pak gitu ya. Akhirnya setengah saya dibuka gitu. Bau nggak Pak gitu? Enggak Pak Erwi. Itu 9 bulan sampah dapur gitu, sisa makanan, dikasih makanan gitu. Kok bisa nih nah? Dari situ jadi memang saya untuk mengkampanyekan komposter itu saya memang mencoba mencari relawan ya, mencari volunteer yang bisa ngikutin kita bareng-bareng dan memang melambat sekali tujuannya untuk supaya yang lain itu melihat gitu. Dan sebenarnya perbandingan sekarang itu cukup signifikan antara yang pakai komposter sama yang tong biasa. Itu bisa disaksikan, tapi itu tadi membiasakan yang benar itu susah sekali dengan membenarkan yang biasa, yang gampang. Karena pada persoalannya begini,
ketika kita bicara tentang agama, ketika kita bicara tentang Allah, bicara tentang Nabi, bicara tentang iman, semuanya bicara juga tentang kebersihan, gitu kan? Bicara tentang kesucian. Maka kadang jangan pernah kita mengatakan kita sebagai orang yang betul-betul bertakwa kalau melihat kotoran di depan rumah kita nggak mau nyapu, kemudian kita masih melihat sampah di pinggir kanan kita masih memberikan aroma kepada tetangga yang lainnya, kan gitu kan. Nah, maka di sini kan dibutuhkan satu solusi. Ya, Pak Yogi tadi solusinya adalah tadi dari Pak Yogi mengatakan ada komposter, iya kan? Kemudian tadi sempat yang pertama saya dengar tadi ada lubang resapan, apa tadi? Lubang resapan LBR, LRB. LRB, lubang resapan biopori, gitu kan? Terus mungkin ada beberapa lagi gitu kan. Nah, sebetulnya singkat saja Pak Yogi, ketika bicara komposter sama biopori, mohon maaf ya, saya orang awam. Bayangan saya akan buat komposternya, saya ketemu dengan sampah yang kotor, kemudian belatung, kemudian harus cuci tangan berulang-ulang. Apakah seperti bayangan yang ada di pikiran saya? Salah atau benar? Salah. Oh, salah ya? Jadi saya sempat selalu Pak Ustadz, saya menulis, membuat video juga tentang praktek pengelolaan sampah itu kan. Pada satu ketika sempat ya habis sholat Jumat, anak saya yang bungsu masih pakai pakaian Jumat, baju koko, tidak perlu ganti pakaian, langsung itu sampah dibuang dia dengan spontan, tidak perlu jijik, tidak perlu gamang, dibuang di komposter itu, tidak perlu ganti pakaian. Prosesnya pun juga tidak jauh berbeda, lamanya 2 menit cukup. Dibuang, kasih semprotan E4, namanya E4, tutup, selesai. Semudah itu. Dan boleh dilihat bahwa tong komposter kita, beli tongnya bareng ya. Yang satu saya jadikan tong komposter. Maaf, tong komposter itu buat sendiri atau beli? Kita buat sendiri dulu. Buat sendiri? Buat sendiri, karena itu sebenarnya sangat sederhana, sangat mudah ya. Dan di lingkungan kita pun juga sudah ada yang kalau yang memang. Berarti kalau ada teman-teman ini yang mau pesen komposter dan cara penggunaannya bisa itu Pak Yogi ya? Sudah berlangsung seperti itu. Iya, teman-teman nanti yang tertarik komposter LRB nanti di tulisan deskripsi di bawah YouTube itu nanti akan saya tulis kontak ininya beliau, kemudian hasil-hasilnya. Mungkin beliau juga punya blogspot, beliau punya channel YouTube. Nanti silakan teman-teman semua, saudara-saudaraku bisa kejar beliau lewat channel itu untuk yang lebih dalam gitu ya. Insya Allah nanti saya tulis gitu ya. Terus. Satu lagi Pak Ustadz, pada saat awal-awal saya mengkampanyekan ini pun juga salah satu kendala juga tadi sudah disampaikan Pak Ustadz nih, ada ibu-ibu yang jijik dengan belatung, tapi ternyata benar bahwa Allah memberikan satu masalah ya, ada permasalahan di alam itu juga akan selesai di alam, sudah ada solusinya juga gitu. Jadi mungkin ada yang praktek komposter gagal pertama lihat belatung dan sebagainya nggak lanjut gitu. Ya. Tapi ternyata kita sama tim berkolaborasi ya. Coba download juga dari YouTube juga, cari ilmunya, ternyata juga ada solusinya. Daun yang kita sapu ya, yang biasanya juga cuma kita pola pikir kita itu kan sampah ini sebagian besar masyarakat sekarang masih begitu Pak Ustadz. Tumpuk yang notabene di depan rumah tadi ya, tunggu diangkut, buang ya. Tumpuk, tunggu diangkut, buang. Itu pola pikir yang ada. Yang kedua, bisa juga dikumpulkan udah kering karena nggak diangkut-angkut, dibakar. Itu nanti juga ada keprihatinan kita juga yang masih harus disekuat, dan itu undang-undangnya melarang. Undang-undang secara nasional, peraturan daerah di tingkat kabupaten kota pun juga menerbitkan itu. Cuma memang penetrasi untuk penerapannya memang agak kurang, karena itu survei tahun 2014 Pak Ustadz. Maksudnya nggak boleh bakar-bakar gitu? Nggak boleh Pak Ustadz. Tahun 2014. Sampah loh ini. Iya, betul. Karena ini ya, karena kita awam, tapi undang-undang sudah mengatur itu. Tapi saya nggak tahu kalau ada undang-undang nggak boleh bakar. Undang-undang pasal gitu ya? 29 kalau nggak salah, Undang-undang nomor
tahun 2008. Kalau Perda Bekasinya baru tahun 2011 bahwa membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknisnya dilarang. Ada ancaman pidananya, ada pengurangan, tapi memang belum efektif diberlakukan ya, karena memang sifat massal. Penelitian tahun 2014 membakar sampah di perkotaan itu masih 51%. Di pedesaan apalagi merasa ada lahan dan sebagainya itu 85%. Dan saya setiap minggu masih merasakan asap polutan itu Pak Ustadz. Jadi tidak semata-mata asapnya saja yang itu dianggap sebagai polutan. Selama di hidung kita itu masih mencium bau bakaran kayak gitu, itulah polutan yang nggak kelihatan Pak Ustadz. Dan itu bahaya ya? Bahaya sekali Pak Ustadz. Karena makanya sampai keluar undang-undang itu tentunya prosesnya sudah melalui kajian yang mendalam, dan ini harus terus dikampanyekan. Kalau di lingkungan kita pernah saya usulkan ada mengenai perparkiran tertata nih. Saya sebenarnya pengen juga masalah membakar sampah itu karena benar komplek kita yang mungkin ventilasinya relatif sedikit kan ya Pak Ustadz ya, menghadap ke depan saja gitu ya. Begitu asap polutan masuk ke dalam rumah itu ya udah muter-muter aja di rumah, mungkin sampai mengendap itu yang dihirup. Dulu di zamannya Kanjeng Nabi, bahkan sebelum Kanjeng Nabi, namanya bulan Ramadan. Yeah. Itu kan bulan ini pembakaran. Pembakaran pelepah-pelepah kurma. Jadi dibakar gitu kan. Makanya pas muncul perintah untuk puasa berRamadan, sekarang menjadi pembakaran dosa-dosa. Mungkin dulu belum ada parpunya kali ya. Tapi yang jelas memang kalau memang dikatakan tadi Pak Yogi mengatakan ada polutan, memang seumpama saya di rumah ada tetangga atau siapa bakar dengan radius berapa meter bahkan berapa kilo, semakin besar apinya kan di hidung kita semakin terasa. Kadang saya suruh anak saya, pindah YouTube bau bakar-bakar gitu kan. Yeah. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak boleh bakar, berarti solusi yang ditawarkan komposter itu tadi ya? Otomatis. Jadi komposter itu sampah dapur Pak Ustadz, sampah organik atau sampah rumah tangga dapur di luar plastik ya. Organik itu sisa makanan, sayuran, buah-buahan itu Pak Ustadz. Itu penelitiannya kalau dipersentasi sih sekitar 60%-an Pak. Sampah rumah tangga itu 60% sampah organik. Ya. Jadi kalau kita bayangkan kalau setiap hari katakan satu keluarga itu 1 kilo deh. Kalau di DKI nyebutnya 2 kilo. Oke, kita ngambil separuhnya. 1 kilo sampah organik setiap hari. Ada 739 KK Pak Ustadz. Sudah sekitar kita ambil 50%-nya lagi. 350 kilo atau 3,5 kintal setiap hari. Seminggu berapa, sebulan berapa. Itu yang tidak dibuang. Dan itu jadi komposter. Nah, saya pengen menyampaikan dan selalu saya di tulisan saya, dengan tong biasa yang ada mudarat, tidak ada manfaat ikutannya. Karena belatung, lalat, tikus, kucing liar, sumber penyakit itu ada di situ semua. Sampahnya jadi bulukan. Tapi dengan komposter, ya masalah ikutan yang ikut, masalahnya terselesaikan. Kita tidak membuang sampah, justru malah manfaat, bukan mudarat yang ikutannya. Satu, kita mendapatkan pupuk organik cair kalau dengan komposter yang model kita pakai saringan Pak Ustadz. Pupuk organik cair itu bisa untuk menyuburkan tanaman. Sampah padatnya yang luar biasa 1 tong itu pertama saya bongkar sampah dan itu belum penuh Pak Ustadz. 14 bulan Pak Ustadz. Sampah dapur 14 bulan sama truk sampah cuma dilewatin saja Pak Ustadz. Nggak diambil tuh. Dan itu nanti pun juga bisa jadi media tanam yang biasanya kita nyari tanah susah di komplek, kita jadikan media tanam di pot. Itu bisa menjadi itu juga. Terus itu sampah organiknya Pak Ustadz. Nah yang bahaya juga sebenarnya sampah anorganik yang plastik-plastik yang tadi dibakar tadi Pak Ustadz. Yang sampah organiknya aja pun juga polutannya ada, apalagi sampah plastik Pak Ustadz. Nah ada lagi pada saat kita kampanyekan komposter itu, kendalanya adalah, wah warga kita susah memilah-milah sampahnya. Padahal yang saya rasakan dengan saya menggunakan komposter, justru malah sampah saya itu terpilah. Oh ini sampah dapur, ini nanti ke komposter. Otomatis yang sampah anorganiknya, plastik, kertas dan sebagainya udah terpilah sendirinya. Saya kebetulan bawa ini Pak Ustadz. Ini manfaat ikutan berikutnya Pak Ustadz. Apa itu? Itu botol air mineral diisi permen. Isinya ini saya timbang 700 gram Pak Ustadz. Oke. Berat botol bersih ini cuma 45 gram.
Artinya di dalamnya ada sampah anorganik aneka plastik Pak Ustadz. Itu 655 gram. Itu sampah. Sampah plastik. Dan mungkin kalau kita bilang 655 gram, nggak ada 1 kilo. Tapi luar biasa isinya Pak Ustadz. Kalau kita bongkar ini Pak Ustadz, ya sebenarnya bisa dibuktikan saja. Coba kita timbang kresek plastik gitu ya. Kita timbang yang 100 lembar tuh. Paling cuma berapa gitu kan. Dan itu isinya di dalamnya adalah kresek-kresek plastik. Jadi ini bersih tak. Kapan kita punya ide, mimbar sholat itu nanti kita bikin dari ini gitu. Ini namanya eco brick ya. Kita susun itu bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja. Ini manfaat ikutannya. Tapi pertama sebagai solusi sampahnya adalah di dalam botol ini ada 655 gram sampah plastik yang biasa mencemari, merusak lingkungan kita. Kita pernah dengar ada ikan paus mati di dalam perutnya begitu aneka sampah plastik. Ini di dalamnya Pak. Ini plastik apa ini Pak Yogi? Ini pertanyaan Pak Ustadz langsung saya bawa juga nih Pak Ustadz. Loh, kalau kita sampah kita buang. Mungkin nggak boleh sebutkan mereknya ya Pak Ustadz. Iya. Ini saset kopi Pak Ustadz. Mungkin bisa kopi, bisa aneka minuman yang lainnya. Nah ini waktu itu istri itu. Ini nggak ada isinya. Ini cuma sisa, ini sampah. Oh. Nah, sampah kok rapi. Istri itu nyimpan ini, dulu sempat melihat ada anyaman bikin tas, bikin cover dari aneka sampah plastik. Nah ilmunya belum sampai bertahun-tahun, belum sempat belajar nih, ketemu eco brick. Akhirnya yaudah kita namanya eco brick. Jadi bata ya, jadi bata itu kalau di Afrika ada yang dibikin tembok. Maaf, masukinnya manual atau pakai alat? Nih saya kebetulan ada bekas potongan kaki kursi ya tadi ya. Okay. Ini cuma dibuka gini aja. Plastik, kresek kita masukkan, jadi tidak serta-merta kita ada material banyak terus kita lembur, bukan. Artinya kan dengan punya komposter, kita sudah plastiknya itu masih terpilah gitu. Udah sisihkan plastiknya, bungkus kopi. Sebenarnya bungkus kopi pun juga kita potong-potong untuk pemanis saja, kita bisa menunjukkan kan nih ada merek-merek, ini ada merek apa, ada merek apa. Di dalamnya sebenarnya kresek gitu. Nah, ini dahsyat juga ikutannya kan. Ini kalau nanti sudah jam 9, 12 atau 16 kan, maaf. Kita rangkai jadi satu, jadi posisi terbalik ini kan. Oke. Kalau 16 kan 4 kali 4 kan ya. Kita cover dengan tadi yang buat anyaman dari sampah juga. Ataupun kalau enggak kita alami seperti ini ya. Kita rangkai pakai tali lakban atau apa, kita lem juga airborne bisa. Udah jadi kursi. Kita duduk di gang, sangat kuat tak? Ini sangat kuat karena ini padat gitu ya. Jadi memang kita padatkan ya, di timbangan minimal 600 gram itu sebenarnya sudah kuat. Ini 700 gram. Posisi seperti ini. Terus mejanya ya udah tinggal 4 kalikan 8 lebih panjang. Tumpangin triplek, block thick atau kaca udah jadi meja kursi. Tapi di luar manfaat itu sebenarnya luar biasa dahsyatnya. Kalau tadi sampah organiknya, sisa sampah dapurnya di komposter, bisa di lubang biopori. Sampah plastiknya bisa di sini. Ya memang nanti nggak tahu sudah generasi keberapa, ini pun juga kan nggak hancur ratusan tahun, tapi kan sekarang jadinya manfaat bukan mencemari bumi. Jadi saya pikir tadi itu Pak Yogi milahin sampah, dimasukin di situ, kemudian jadi buangnya enak gitu. Paham Pak? Jadi Pak Yogi nih di rumah ada bungkus permen, ada bungkus kopi, kan masukin situ nih. Nanti kan kalau dibuang tempat sampah kan jadi banyak. Kalau masukin situ kan jadi simple. Nah, pikiran saya tadi kemudian ini jadi buangnya enak, gitu. Oh, bukan itu ya. Jadi memang masih bisa di kreasi lagi menjadi kursi, meja. Tapi sebenarnya memang justru lebih enak, Pak. Di rumah nih, kita makan biskuit pakai saset gitu kan ya. Biasanya kan ada tong sampah. Tapi kalau mau dikumpulin juga boleh juga nanti ngerjain. Tapi kalau enggak ada botol, ya udah tinggal masukin botol. Edukasi ke keluarga, ke anak-anak itu yang berjalan. Bahkan Pak Ustadz, saya nunggu bakso ini Pak Ustadz, makan permen. Saya sempatkan, saya foto bungkus permennya, karena saya selalu setiap kesempatan supaya saya bisa meneruskan virus kebaikan ini ke yang lain, saya foto permennya. Saya saku sampah permennya, saya foto juga, selfie gini, kelihatan kantongnya nih. Saya bikin urutan, saya bikin tulisan bahwa kita bikin tebakan, ini apa, ini maksudnya apa, ya. Karena kita tunjukkan di belakang saya tong sampah Pak,
di pinggir jalan itu tong sampah, tapi saya nggak buang. Karena kalau dibuang di situ mungkin juga nanti ke TPS, ke TPA pun juga akhirnya ketanam di tanah juga menjadi masalah. Ini saya bawa pulang ya. Saya belum koordinasi sama istri aja, tapi paling nggak kalau ada sampah plastik di saku sebelum dicuci ya itu nanti itu jatahnya ke Ecobrik seperti itu. Kapan itu naluri kayak begini nih muncul? Sebenarnya ini ada satu pola pikir juga, ada satu itu kelemahan kita juga termasuk saya Pak Ustadz. Orang itu kan kalau belum tahu wajar ya. Oh saya awam bahasa, saya awam terus tidak melakukan kan wajar kan. Tapi setelah tahu dari berbagai sumber lah, nggak tahu tentang YouTube. Nah kalau hal-hal kayak gini kan sebenarnya kita di YouTube ada, di ini ada gitu. Artinya kan berarti sudah tahu gitu ya. Tapi kuncinya mau gitu dari kita. Mungkin komposter saya lebih dari 2 tahun yang lalu, tapi kalau ini mungkin baru tereksekusi di tahun inilah gitu ya. Apa namanya tadi? Ecobrik Pak Ustaz. Ecobrik ya. Teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ini kedatangan tamu yang waduh super kreatif. Saya langsung di pikiran saya botol-botol minuman nanti saya masukin ke dalam botol seperti mungkin kameranya bisa dideketin Pak kameramen nih. Jadi seperti ini ya. Saya langsung punya inspirasi itu kan bungkus permen, biskuit, kopi nanti masuk ke situ. Kalau sudah gede, kalau sudah banyak nanti saya kontak Pak Haji Yogi untuk bisa meramu jadi kursi, jadi meja gitu ya. Tapi yang jelas ini membuat lingkungan menjadi lebih baik karena sampah tidak kemana-mana seperti yang sunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menjaga lingkungan, melestarikan ya karena ini akan kembali kepada kita gitu kan ya. Jadi ini luar biasa gitu. Jadi keren. Berarti hasilnya dari Pak Haji Yogi ada lubang resapan biopori, kemudian ada komposter, kemudian ada Ecobrik. Masih ada lagi yang belum disebutkan? Jadi saya juga kebetulan ngepul minyak jelantah Pak Ustaz. Tuh, beliau ngepul minyak jelantah. Buat apa? Dengan resiko dicurigai, wah ini nanti disaring ulang di ini, padahal minyak jelantah tahun yang berapa pun. Iya, sebetulnya saya mau mengatakan itu. Makanya kan di depan kamera, maka saya tanya dulu mau diapain. Oh gitu ya. Pernah lihat YouTube prestasi mahasiswa di Makassar beberapa tahun yang lalu yang berkreasi membuat biodiesel, bahan bakar berbahan baku minyak jelantah itu. Dia kerahkan, maaf waktu itu mantan preman, dia kerahkan untuk ngepul ya. Terus akhirnya setelah jadi biodiesel dia berdayakan mereka juga untuk menjual yang konsumsi adalah kapal-kapal nelayan. Dari situ saya melihat, nah kebetulan pun juga akhirnya kita ikut di WA Group Paguyuban Bank Sampah, ada info ini waktu itu dia coba yang selagi kita masih bisa eksekusi, kita eksekusi. Jadi tetap kita juga hati-hati, dan pada saat itu dengan resiko itu saya minta suratnya bahwa ini tidak dikonsumsi untuk manusia gitu ya, dalam pengertian dimakan langsung gitu ya. Dan memang itu jelasnya. Karena saya concernnya tidak semata-mata ngepul, memang ada nilai ekonomisnya ya. Ini saya bikin tabungan minyak jelantah Pak Ustaz. Jadi ada beberapa warga kita, mungkin kalau dihitung sudah lebih dari 40 ya. Ada 2 RT yang memang kolektif ke-RT-an ya. Dan bahkan ada luar RW yang sudah ikut juga karena tergerak untuk itu. Dan mereka ya ketok tular saja Pak Ustadz. Ada yang nyari ke rumah Pak katanya ini, dan akhirnya keluar testimoni dari beliau sendiri. Kebetulan beliau catering ya, di luar komplek malahan ya, catering. Kalau buang jelantah itu bisa sampai 1 jerigen 5 liter segala itu dibuang di tanah ya, di dekat rumahnya. Begitu sejak di-share baca tulisan-tulisan kita ya, akhirnya dia paham, pantesan tanaman kok pada nggak numbuh, pada mati, dan saya nanam di bekas buangan itu kok nggak ini. Nah, ada lagi yang testimoni di daerah Buaran, keluarganya itu harus bongkar peralon saluran air ke tempat cucian. Di situ limbah jelantahnya juga udah lunak. Kalau itu mudarat ya, kita sekarang bisa jadi tabungan dan rupiah juga Pak Ustadz,
Kenapa tidak? Dan memang betul. tidak mencemari bumi. Saya akan itu. coba tanya istri saya nanti, biasanya buang minyak jelantah di mana? Iya. Karena saya tidak tahu. Jadi teman-teman kalian rahmati Allah, beliau ini panjang sekali ini. Apa namanya? Apa hasil kreasinya, kemudian memperhatikan lingkungan mulai dari sampah tadi, biopori, terakhir tadi minyak jelantah, jangan dibuang di tanah, jangan dibuang di got, kasihan ekosistem yang lain ya, populasi yang lain juga kasihan gitu. Nah teman-teman, nanti teman-teman apabila ingin melihat profil dari seorang mu'alaf yang bernama Yugianta Ariswasana dan hasil kreasinya mengenai lingkungan hidup, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi yang ada di YouTube saya. Nanti teman-teman bisa kejar di situ bagaimana tadi minyak jelantah, kemudian komposter, kemudian teknik dan cara bagaimana bikin eco break tadi. Nanti teman-teman akan mendapatkan alur ataupun jalan untuk bisa langsung keep in touch dengan Bapak Haji Yugianta Ariswasana. Pak Yogi, barangkali terakhir nih ada pesan-pesan terkait dengan kecintaan lingkungan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, singkat saja, untuk siapapun, dimanapun, ya, mari jangan membakar sampah. Kalau kita tidak bisa menjamin bahwa polutan sampah itu tidak mengganggu lingkungan kita. Ya. Yang kedua, mari gunakan komposter untuk sampah organik, sampah dapur rumah tangga kita yang kita produksi setiap hari. Ya. Saya ada banyak aneka model komposter, ada 4 yang sudah ada di rumah, nanti bisa kita share. Dan mari bikin eco-brick, ya. Kita bikin eco-brick untuk sampah anorganik, aneka sampah plastik kita. Ini juga dasar luar biasa pengurangan sampah plastiknya. Dan yang terakhir, sesuai pengantar Pak Ustadz tadi di awal, ayo menanam dan menggunakan komposter, dan juga tidak membuang jelantah sembarangan, tidak membakar. Kita memakai eco-brick, manfaat dan ikutannya adalah kita juga animo menanam kita itu tumbuh. Jadi ada di salah satu tulisan saya itu juga saya sebutkan. Ya mungkin bisa disampaikan. Okay, boleh. Idenya di mana? Saya ada saat ini baru sekitar Oktober tahun lalu mulai nulis di blog saya, itu ada baru sekitar 10 tulisan. Tapi mayoritas saat ini masih terkait dengan komposter, tapi tidak nulis secara ilmiah tentang kajian tentang komposter, tapi sesuai kehidupan sehari-hari. Bahkan ada salah satu judul di situ ada korban tabrak lari, ya. Mungkin pembaca juga udah terpikirnya apa, ternyata juga kampanye komposter dan yang korban tabrak lari adalah ternyata tikus yang biasa ada di tong sampah kita. Dan banyak lagi. Intinya sih saya senang sekali diundang Pak Ustadz menjadi tamu dalam sesi ini. Amin. Karena saya terus berjuang mengkampanyekan ini untuk siapapun dan dimanapun, dan ini kesempatan luar biasa bagi kami untuk terus berkampanye. Karena saya juga kok katanya ada tuntunannya, ya nggak hafal ayatnya, tapi kalau setiap Jumatan di pengantar khotib selalu mari kita diajak untuk takwa, ya, mengingatkan khotib sendiri dan juga untuk jamaah. Nah, mencintai lingkungan, peduli lingkungan, mengelola sampah, menurut saya itu juga wujud ketakwaan kita, Pak Ustadz. Setuju. Itu saja. Terima kasih kesempatannya, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yugianta Ariswasana. Teman-teman sekalian rahmati Allah, nanti silahkan dilanjut di channel beliau, keep in touch. Nanti ada di deskripsi YouTube yang ada di siaran ini. Nah, sebelum kami pamit dari hadapan teman-teman semua, ini ada ucapan Pak Haji Yogi, ucapan terima kasih dari PT Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini dari PT Armina Reka Perdana, sponsor dari program Ramadan bersama Rasulullah. Terus yang kedua, ucapan terima kasih juga nih dari Majelis Cinta Rasulullah. Indah dalam dakwah, kuat dalam ukhuwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga Pak Yogi umurnya panjang, kemudian bisa eksis terus membantu lingkungan hidup,
tercipta suasana yang teduh, asri, dan tentunya apa yang kita lakukan kembali kepada kita agar kita senantiasa sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, inilah akhir dari perjumpaan kita dengan obrolan kita bersama Bapak Yugianta Ariswasana, salah satu praktisi atau pemerhati lingkungan hidup yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Nanti kita akan bertemu lagi di Ramadan bersama Rasulullah. Tentu saja hanya di channel YouTube Fauzi Ihsan. Maka teman-teman yang menyaksikan video ini jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Dan apabila ada pemasukan dari manapun untuk program ini, semuanya akan diberikan kepada anak-anak yatim, duafa, dan fakir miskin, dan juga untuk membantu para teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Saya Fauzi Ihsan, mewakili segenap kru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.